Senja di Asakusa. Cerita ini akan menjadi episode pertama dari segmen web series spesial Ramadan. Kisah ini memang terinspirasi dari kisah nyata. Namun, nama tokoh, tempat, dan plotnya telah dikembangkan agar layak untuk menjadi sebuah cerita pendek. Sehingga cerita ini tidak sepenuhnya merupakan kisah nyata. Selamat mendengarkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore saat aku melirik jam yang ada di handphoneku. Hatiku gelisah karena aku punya janji untuk bertemu seseorang di Asakusa pukul 5 sore. Kala itu, musim semi akan segera berakhir, berganti musim panas. Pohon sakura pun sudah memasuki fase hazakura, yakni fase bunga sakura telah berguguran dan daun-daunnya yang hijau mulai bertunas satu persatu. Pada cuaca ini, angin akan lebih bertiup dan cukup kencang, sehingga udara bisa begitu dingin menusuk. Kira-kira suhunya bisa mencapai 8 hingga 15 derajat Celcius sejak aku tiba. Lalu aku bergegas mengambil syalku yang berwarna kuning krem. Perpaduan yang kontras dengan kaos polosku berwarna biru dan celana legging bermotif batik modern dengan dominasi warna coklat dan biru yang kukenakan. Warna yang hangat dan sesuai dengan musim semi. Aku memilih untuk memakai kaos kaki dan sepatu kets agar terlihat lebih casual. Selain itu, karena udara di luar masih dingin bagi kulit tropisku yang baru saja tiba di Tokyo 2 hari yang lalu. Aku memilih tinggal di hotel daerah Akihabara, daerah yang mungkin tidak asing lagi bagi para pencinta anime dan video game. Cukup murah dan banyak pilihan hotel yang dekat dengan stasiun kereta api. Aku pun segera meninggalkan hotel karena butuh waktu sekitar 6 menit berjalan kaki dari hotelku menuju Suihirocho Station dan selanjutnya butuh sekitar 17 menit untuk tiba di Asakusa Station dengan kereta. Begitu tiba di Suihirocho Station, aku segera berjalan menuruni anak tangga menuju Ginza Line, seperti petunjuk pada e-map yang ada di handphoneku. Tentu saja untuk mengambil kereta yang menuju Asakusa Station. Mungkin setiap orang yang melakukan solo traveling mengalami hal yang sama denganku. E-map adalah sahabat traveling yang setia, bahkan terkesan seperti dewa traveling yang akan menunjukkanmu jalan mana yang harus kau tuju, media transportasi apa yang dapat kau gunakan, berapa lama waktu yang ditempuh, hingga menjawab biaya transportasi pilihanmu. Benar-benar seperti dewa pelindung kan, yang akan menjaga perjalananmu agar tidak tersesat. Sejak tiba di Jepang, langkah kakiku langsung berbeda 180 derajat dibanding saat aku di Jakarta. Di Jepang, kita harus berjalan cepat, apalagi di jam-jam sibuk. Orang-orang berjalan sangat cepat, seperti punya ilmu meringankan tubuh. Jadi, bila kamu lambat, kamu bisa menjadi korban tabrakan orang-orang yang berlalu lalang. Tapi karena hari ini adalah hari Minggu, stasiun keretanya tidak begitu padat, sehingga aku bisa lebih lega melihat petunjuk arah. Tiba-tiba ada pesan baru di aplikasi lain yang masuk. Dengan segera jari telunjukku membuka pesan itu. Jantungku pun berdetak cepat. Kok iramanya seperti irama lagu-lagu K-pop musim semi ya? Ada-ada saja pikiranku yang seketika membuatku tersenyum geli. Kulihat pesan tersebut, lalu membalasnya dengan mengetikkan, "Oke." Singkat saja, karena aku hampir saja terjatuh saat menuruni anak tangga gara-gara membaca pesan itu. Aku berhenti sejenak, menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya dengan kuat.
Kemudian aku melihat lagi e-map di handphoneku dan kembali berjalan. Langkahku semakin cepat, seiring jantungku yang terus berdebar. Perutku pun seperti berdenyut mual. Mungkin ini yang dimaksud ada kupu-kupu di perutmu ya? Benar kan ya terjemahan bebasku ini? Hal itu sering terjadi saat aku merasa tertekan atau luar biasa grogi. Kalau liburan ya liburan aja sih, kan nggak perlu grogi segala ya. Dari sini pasti kalian sudah dapat menebak kenapa aku merasa demikian saat aku akan menuju Asakusa kan? Ya, tepat sekali. Pasti kalian sudah menduga bahwa aku akan bertemu seseorang di sana. Dia bukan hanya sekedar teman. Dia adalah orang yang sangat spesial bagiku selama 5 tahun terakhir. Namanya Yukata. Dia adalah pria Jepang yang kutemui di Jakarta 6 tahun yang lalu. Saat itu, ia datang karena akan menghadiri pernikahan temannya. Perkenalan kami terjadi atas dasar permintaan tolong oleh temannya yang akan menikah bernama Ayumi, yang adalah teman dari temanku. Ribet ya? Memang sih. Waktu itu aku bersedia menerima permintaan temanku namanya Zaki. Dia bertanya, apa aku bisa menolong temannya yang bernama Rika untuk menjemput tamu Ayumi yang tinggal di townhouse milik Ayumi di Kemang dan mengantarkannya kembali seusai pesta. Tamu Ayumi kala itu ada beberapa orang. 2 orang mahasiswa Jepang dan beberapa lagi mahasiswa asing dari beberapa negara. Singkat cerita, saat tiba di Kemang, tamu lainnya telah lebih dulu berangkat ke tempat resepsi, yang entah waktu itu diantar siapa, karena saat kami datang, townhouse-nya sudah sepi. Hanya tinggal sepasang mahasiswa Jepang yang menunggu jemputan, yakni Yuki dan Yukata. Aku pikir mungkin mereka pacaran. Yuki adalah cewek Jepang yang bertubuh tinggi, sedikit berisi, dan sangat ramah serta ceria. Saat kami datang, dia sudah rapi berbalut baju tradisional khas Jepang. Rambutnya dikuncir ke samping dan dibiarkan menjuntai hingga sebahu. Selebihnya aku tidak ingat lagi. Sementara Yukata, dia adalah cowok Jepang berambut sebahu dan sedang berdiri di sudut teras rumah, terkepung kepulan asap dari batang rokok yang dihisapnya di sudut rumah. Ketika aku, Rika, dan Zaki datang. Ia berbeda dari Yuki. Ia terkesan sedikit dingin, cuek, dan tidak banyak bicara malam itu. Mungkin karena bahasa Inggrisnya yang kurang fasih, tidak seperti Yuki. Seperti itulah awal perkenalanku dengan Yuki dan Yukata. Singkat dan biasa saja bagiku. Lalu keesokan harinya, aku masih mengantarkan mereka berjalan-jalan. Aku menerima permintaan tolong dari Rika saat di pesta malam itu, untuk menemani mereka selama berada di Jakarta. Tentu saja, dengan senang hati aku bersedia, karena aku memang hobinya ya berteman. Sayang sekali, Yuki hanya 2 hari berada di Jakarta. Namun sejak pertemuan itu, kami menjadi sangat dekat. Prosesnya kilat, seperti surat yang dikirimkan secara ekspres. Sangat kilat. Hubungan pertemanan itu pun saya maintain dengan sebaik-baiknya. Berjalannya waktu, sepertinya dia menjadi lebih dekat denganku dibandingkan dengan Rika. Sementara itu, Yukata sendiri masih akan berada di Jakarta selama 2 hari waktu itu. Suatu sore, saat aku mengantarkan Yuki ke bandara, aku sempat berbicara dengan Yukata, menanyakan jadwalnya esok hari. Ia mengatakan bahwa jadwalnya bebas. Ia tidak punya rencana kemana-mana, dan tidak tahu harus mengunjungi apa saja di Jakarta. Aku, Zaki, dan Rika pun menawarkannya untuk mengunjungi kota tua. Kami bersedia menemaninya berkeliling. Ia pun dengan senang hati memanfaatkan dengan baik jasa transportasiku waktu itu. Keesokan harinya, saya, Zaki, Rika, dan Yukata pun berangkat ke kota tua.
Kami ingin berlama-lama di sana hingga senja. Jadi kami putuskan berangkat dari pukul 2 siang untuk menghindari macet. Sepanjang perjalanan, Rika lah yang mengajak Yukata mengobrol. Oh ya, mereka memang saling kenal karena Ayumi, Rika, Yukata, dan Yuki ternyata pernah mengikuti kegiatan sosial yang diadakan oleh salah satu organisasi bantuan sosial milik Jepang di Indonesia. Saya sendiri dan Zaki hanya menjadi pendengar yang baik dan turut tertawa bila ada yang lucu kala itu. Setibanya di kota tua, kami tidak buang-buang waktu. Kami langsung membawanya berkeliling melihat berbagai spot yang menggambarkan Batavia lama sebelum berganti nama menjadi Jakarta. Ternyata dia cukup antusias melihat ornamen-ornamen dan bangunan-bangunan tua yang ada di situ. Ia mulai mengambil potret Batavia lama dengan kamera sakunya. Tiba-tiba dia berjalan ke arahku yang sedang duduk sendiri karena kecapean berjalan. "Hai, Laras, let's take pictures together." Sambil tersenyum saat ia menghampiriku. "Oh ya, sure," jawabku antusias dan tidak menyangka bahwa dia akan mengajakku berfoto berdua saja. Saat itu Rika dan Saki sedang berkeliling Taman Fathahillah menggunakan sepeda yang disewakan di lokasi museum tersebut. Jadi, sepertinya mereka tidak memperhatikan kami. Sejak berkeliling dalam museum, Yukata memang lebih sering berjalan denganku. Dia banyak bertanya dan sesekali mencoba melucu. Ia banyak mengajakku mengobrol dengan bahasa Inggrisnya yang tersendat-sendat. Hari itu, aku melihat dirinya sangat berbeda dari saat kami pertama bertemu. Waktu pun berlalu dengan cepat dan tak terasa sudah malam hari. Kami pun kembali dan mengantarkan Yukata terlebih dahulu ke Kemang. Setibanya di rumah, aku pun merebahkan diriku di atas kasur, lalu meraih handphone yang ada dalam sakuku. Kulihat ada beberapa pesan yang masuk. Aku mulai membukanya satu persatu. Ternyata ada pesan dari Yukata. "Laras, do you already at home? I just checked my ticket. My boarding flight is at 6 p.m. tomorrow. I can get a taxi if you are busy tomorrow. But I hope to see you again." Bunyi pesannya 2 jam yang lalu. "I just arrived home. No worries. I can drive you to the airport tomorrow. I will pick you up at 2 p.m. What about Rika or Yumi? Do they say anything?" Balasku padanya. Yukata memberitahuku bahwa ia akan kembali ke Jepang besok harinya, saat kami masih berada di kota tua. Namun, ia lupa jam berapa tepatnya jadwal penerbangannya. Aku pun mengatakan bahwa mungkin aku bisa mengantarnya ke bandara bila jadwalnya di sore hari, karena aku masih harus kuliah di pagi hari. Semenit kemudian handphoneku bergetar. Ada balasan dari Yukata. "Ayumi is already in Bandung with her husband. I don't know with Rika. I think she will be busy tomorrow." Balasnya. "Okay, see you tomorrow, Yukata." Balasku lagi sambil tersenyum sendiri. Keesokan harinya, tepat pukul 2 sore, aku sudah berada di townhouse Ayumi, tempat Yukata menginap. Saat aku turun dari mobil, tiba-tiba ada suara cewek yang memanggilku. Ternyata Rika sudah sampai lebih dulu. "Hai Rika, udah lama? Kirain gak bakal datang, soalnya Yukata gak bilang." Sapaku padanya dibarengi Yukata yang berjalan keluar teras. "Iya, kemarin belum bisa pastiin bisa datang apa enggak," jawabnya sambil tersenyum. "Hai Laras, shall we go now?" Tanya Yukata menghampiriku dan Rika di teras. "Sure, we better leave now so we don't get stuck." Jawabku tersenyum mengiyakan pertanyaannya. Kami bertiga pun berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di bandara, jam di mobilku sudah menunjukkan kurang 15 menit jam 5. Benar saja, kami sempat terjebak macet. Aku pun mempersilahkan Yukata dan Rika turun terlebih dahulu. Kemudian aku mencari parkiran sendiri, karena mencari parkiran mobil sangat susah. Aku panik banget. Mudah-mudahan Yukata masih bisa check-in dan
Dan mudah-mudahan aku masih sempat bertemu dengannya, kataku dalam hati. Akhirnya aku menemukan parkiran yang letaknya sangat jauh dari gate keberangkatan di Terminal 2 waktu itu. Aku pun berlari berharap masih bisa bertemu dengan Yukata. Aku terus berjalan dan mencari-cari sosok Yukata dan Rika. Aku panik sekali. Sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengannya. Namun, tiba-tiba aku melihat dua orang yang terus melambaikan tangannya ke arahku dari jauh. Kira-kira 10 meter dariku. Sepertinya itu adalah Yukata dan Rika. Seketika itu juga rasanya hatiku lega sekali. Layaknya rasa haus yang hilang begitu saja setelah meminum fruity dingin. Bukan endorse loh, tapi ini adalah minuman kemasan kesukaanku. Begitu aku berada tepat di depan Yukata dan Rika, Yukata pun bertanya, "Is everything under control?" Tanya Yukata cemas. "Ras, susah ya dapat parkirannya." Yukata sudah harus masuk, tapi dia bilang mau tunggu lo bentar lagi katanya. Jelas Rika sambil sedikit tertawa. "Yes, it's okay. Aku akhirnya dapat parkiran tapi jadinya agak jauh," balasku kepada Yukata dan Rika. Yukata pun tersenyum mendengarku. Lalu dia pun berpamitan padaku dan Rika dengan sedikit membungkuk dan mengulurkan tangannya. "Rika, thank you so much. See you soon," katanya sambil tertawa dan menjabat tangan Rika. "Laras, thank you for everything. Don't miss me," katanya menatapku lekat dengan tawa yang masih sama lalu menjabat tanganku. Ia pun melambaikan tangannya, berjalan menjauhiku dan Rika.